Selamat pagi semua, semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Patun Gilbert Mujiono Manoro dengan NIM 03191066 dengan dosen pengampu Pak Ridwan Halik, STMT, mata kuliah Material Teknik 2. Saya berasal dari program studi Teknik Mesin Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sebagai pengganti dari praktikum material teknik 2, yaitu analisis hasil pengujian metalografi material ST41 dan IC 4140. Metalografi tes. Metalografi tes adalah suatu metode yang digunakan atau dilakukan yang berguna untuk mengetahui dan menyelidiki struktur logam dengan menggunakan alat mikroskop optis dan mikroskop elektron. Sedangkan struktur yang terlihat pada mikroskop tersebut disebut dengan mikrostruktur. Pengamatan ini dilakukan terhadap spesimen yang telah diproses sehingga bisa diamati dengan pembesaran tertentu. Tahapan persiapan yang harus dilakukan agar permukaan logam dapat diamati secara metalografi adalah sebagai berikut. Hal pertama yang harus dipersiapkan yaitu pemotongan spesimen. Pada tahap awal ini, spesimen diharapkan dalam keadaan datar dan rata, yang dapat memudahkan dalam melakukan pengamatan. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu mounting spesimen. Pada tahapan mounting spesimen ini hanya untuk material yang kecil atau tipis. Sedangkan untuk material yang tebal tidak memerlukan proses mounting. Tahapan berikutnya yaitu grinding and polishing. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk permukaan spesimen agar benar-benar rata. Grinding dilakukan dengan cara menggosok spesimen pada mesin hand grinding yang diberi kertas gosok dengan ukuran grit yang paling kasar sampai yang paling halus. Sedangkan polishing sendiri dilakukan dengan menggosok spesimen di atas mesin polishing machine yang dilengkapi dengan kain wool yang diberi alumina dengan kehalusan 1-0,05 mikron. Penambahan serbuk alumina ini bertujuan untuk praktikan lebih dimudahkan dalam menghaluskan permukaan spesimen sehingga akan lebih mudah dalam melakukan proses metalografi. Selanjutnya ada etsa atau biasa disebut dengan etching. Pada dasarnya, proses ini adalah proses korosi atau mengkorosikan permukaan spesimen yang telah rata karena proses grinding dan polishing yang menjadi tidak rata lagi. Ketidakrataan permukaan spesimen ini dikarenakan mikrostruktur yang berbeda akan dilarutkan dengan kecepatan yang berbeda pula, sehingga meninggalkan bekas permukaan dengan orientasi sudut yang berbeda pula. Pada pelaksanaannya, proses etsa ini dilakukan dengan cara mencelupkan spesimen pada cairan etsa, di mana tiap jenis logam mempunyai cairan etsa atau biasa dikenal dengan etching reagent sendiri-sendiri. Setelah permukaan spesimen dietsa, maka spesimen tersebut siap untuk diamati di bawah mikroskop
dan pengambilan foto metalografi. Pengamatan metalografi pada dasarnya adalah untuk melihat perbedaan intensitas sinar pantul permukaan logam yang dimasukkan ke dalam mikroskop, sehingga terjadi gambar yang berbeda, yaitu gelap, agak terang, dan terang. Dengan demikian, apabila seberkas cahaya dikenakan pada permukaan spesimen, maka sinar tersebut akan dipantulkan sesuai dengan orientasi sudut permukaan bidang yang terkena sinar. Semakin tidak rata permukaan, maka semakin sedikit intensitas sinar yang terpantul ke dalam mikroskop. Akibatnya, warna yang tampak pada mikroskop adalah warna hitam. Sedangkan permukaan yang sedikit terkorosi akan tampak berwarna terang, cenderung ke warna putih. ST41. ST41 adalah jenis baja karbon rendah sebesar 0,08% sampai 0,20%. ST tersendiri memiliki makna baja, memiliki arti yaitu baja atau disebut dengan stel. Sedangkan 41 memiliki makna kekuatan tarik atau biasa kita sebut dengan tensile strain sebesar 40 kg per milimeter kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ST41 merupakan baja struktural dengan kekuatan tarik sebesar 40 kg per milimeter kuadrat. Baja ini mempunyai karakteristik dan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat keuletan yang tinggi dan ketangguhan dan mudah dibentuk namun kekerasannya rendah. Berikut adalah diagram fasa ST41. Dengan temperatur sekian, dia sudah ada di titik perlit dan ferrit. Heat treatment ST41. Heat treatment adalah proses memanaskan logam pada suhu tertentu dengan kecepatan pemanasan tertentu. Kemudian didiamkan dalam jangka waktu tertentu dan didinginkan kembali dengan kecepatan pendinginan tertentu seperti media udara atau biasa kita kenal dengan suhu ruangan, oli, air biasa, dan lain-lain. Perubahan sifat fisik baja ST41 akan tergantung dengan cara pendinginan dan pemanasan yang dilakukan, sehingga diperlukan upaya identifikasi jenis media pendinginan yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk contoh kegagalan ST41 sendiri belum bisa saya dapatkan di media internet karena minimnya artikel-artikel yang membahas tentang kegagalan dari proses metalografi ST41 ini. IC 4140. IC 4140 adalah salah satu jenis baja paduan rendah yang memiliki komposisi kimia 040C, 079Mn, 089Cr, dan 016Mu. Contoh aplikasi dari baja IC 4140 adalah komponen mesin as kendaraan roda, gigi, dan sproket. Dari contoh aplikasinya, dapat diketahui bahwa baja IC 4140 ini banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan ketangguhan dan kekerasan yang tinggi.
Penelitian ini dilakukan dengan proses heat treatment, quenching, sampai dengan tempering pada baja IC 4140. Berikut adalah diagram fase dari IC material IC 4140. Heat treatment. Perlakuan panas adalah sebuah kombinasi proses pemanasan dan pendinginan dengan waktu yang terukur untuk menghasilkan sifat yang diinginkan. Proses yang berbeda juga akan menghasilkan sifat yang berbeda pula. Dalam heat treatment, setidaknya ada 3 tahapan, yaitu 1. Pemanasan atau biasa kita kenal dengan heating, hingga temperatur tertentu sesuai dengan perlakuan panas yang dilakukan. Dan dengan laju pemanasan atau biasa dikenal dengan rate of heating yang sesuai dengan kriteria benda kerja. Menahan temperatur dalam durasi tertentu atau yang biasa kita kenal dengan holding time untuk menyeragamkan temperatur maupun struktur benda kerja. Yang ketiga adalah melakukan pendinginan cooling atau biasa kita kenal dengan cooling dengan laju pendinginan tertentu sesuai dengan sifat yang diinginkan dari benda kerja. Hardening, pengerasan merupakan proses perlakuan panas yang berfungsi untuk menaikkan kekerasan benda kerja dengan melakukan pendinginan yang bersifat non-equilibrium. Proses ini dilakukan dengan memanaskan benda kerja hingga temperatur austenisasi, menahannya selama beberapa waktu atau deholding, kemudian dilakukan pendinginan dengan laju tertentu sesuai kekerasan yang diinginkan. Laju pendinginan yang cepat akan menghasilkan struktur martensit yang bersifat keras dan getas, sementara laju pendinginan lebih lambat akan menghasilkan struktur ferrit dan perlit yang lebih lunak dan ulet. Austenizing, pada proses austenisasi, baja dipanaskan hingga temperatur di mana strukturnya berubah menjadi austenit. Untuk mengubah sifat mekanik berdasarkan struktur mikro, maka proses ini perlu dilakukan karena struktur yang dihasilkan setelah perlakuan panas merupakan produk transformasi dari austenit. Untuk baja hypoeutectoid yang akan dihardening, material dipanaskan hingga 30-50 derajat Celcius di atas temperatur A3. Sementara untuk baja hypereutectoid, material dipanaskan hingga 30-50 derajat di atas A1. Kemudian perlu dilakukan holding untuk memberikan karbon kesempatan untuk berdifusi sehingga austenit yang dihasilkan lebih homogen. Temperatur austenisasi yang direkomendasikan untuk baja IC 4140 sebesar 845-870 derajat Celcius. Quenching adalah proses pendinginan cepat yang dilakukan untuk mendapatkan struktur martensitik. Laju pendinginannya lebih cepat dari laju pendinginan kritis baja atau bisa disebut dengan CCR. Sehingga diharapkan hasil akhir strukturnya 100% martensit. Biasanya quenching dilakukan dengan mencobokkan benda kerja ke dalam media pendingin berupa liquid setelah diaustenisasi. Media pendingin yang umum digunakan adalah oli, air, dan larutan garam, atau biasa disebut dengan brine, dengan konsentrasi 5-10%. Ketika benda kerja di-quench ke dalam media pendingin, ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu
vapor blanket stage, boiling stage, dan convection stage. Berikut adalah tahapan proses quenching. Dimulai dengan temperatur 800 derajat Celcius pada detik 0 sampai 5 terjadi vapor blanket, dan detik ke-10 sampai 15 sudah mulai ke proses boiling, dan 15 sampai 25 sudah masuk ke tahapan convection. Tahap vapor blanket terjadi saat benda kerja masuk ke dalam media pendingin. Temperatur benda yang sangat tinggi akan membuat liquid berubah menjadi uap dan membentuk lapisan film tipis yang melingkupi benda kerja. Pada tahap ini, laju pendinginan cenderung rendah karena lapisan film berperan sebagai insulator dan pendinginan terjadi secara radiasi. Saat temperatur liquid di sekitar benda kerja mencapai titik didih, uap yang terbentuk semakin banyak, sehingga lapisan film terlepas. Permukaan benda akan bersentuhan langsung dengan liquid, sehingga laju pendinginannya menjadi lebih tinggi. Tahap ini disebut dengan boiling stage. Tahapan terakhir adalah convection stage. Pada tahap ini, temperatur benda kerja mencapai titik didih liquid, dan perpindahan panas terjadi secara konveksi. Selisih temperatur benda kerja dengan liquid tinggal sedikit, sehingga laju pendinginannya rendah. Tempering. Tempering adalah proses pemanasan kembali baja yang sebelumnya telah di-hardening di bawah temperatur kritisnya, kemudian didinginkan dengan laju tertentu. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan baja. Selain itu, juga untuk mengurangi tegangan sisa dan kekerasan baja, ada 4 tahapan dalam tempering, yaitu yang pertama, pada tahap pertama 100-200 derajat Celcius, karbon berpresipitasi keluar dari Martens heat membentuk partikel karbida epsilon. Pada tahap yang kedua, 200-350 derajat Celcius, austenit, sisa yang terdapat dalam baja akan terdekomposisi menjadi ferrit dan sementit. Pada tahap yang ketiga, 250-750 derajat Celcius, terjadi presipitasi sementit atau biasa kita kenal dengan Fe3C di dalam Martens heat. Pada baja paduan, terbentuk karbida M3C. M merujuk pada unsur paduan tambahan seperti Cr, Mn, dan lain-lain. Dengan terbentuknya karbida, maka karbon dalam Martens heat akan habis dan struktur BCT-nya akan hilang. Pada tahap keempat, biasanya terjadi pada baja paduan tinggi. Di atas 700 derajat Celcius akan membentuk karbida yang lebih stabil, seperti M7C3 dan M23C6. Pada baja yang mengandung Cr, Mo, W, V, dan Ti, terbentuknya karbida ini akan menimbulkan secondary hardening. Untuk contoh kegagalan materi IC4140, saya juga belum menemukan di internet karena minimnya jurnal yang membahas tentang IC41, yang membahas tentang kegagalan materi IC4140. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.